Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya, yaitu yang akan membahas tentang materi PPKN. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Mudah-mudahan baik ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang materi membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama yaitu sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Bagi bangsa Indonesia, pengembangan dan penerapan iptek berlandaskan yaitu landasan ideal Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Iptek digunakan secara arif dan bijaksana agar tidak merugikan. Contohnya, jangan gunakan dinamit dan bahan peledak untuk menangkap ikan. Nuklir jangan digunakan untuk membuat bom dan senjata, tetapi untuk kemaslahatan manusia, misalkan buat PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, ataupun buat kesehatan. Itu alangkah lebih bertanggung jawabnya, lebih baik daripada digunakan untuk misalkan bikin bom ataupun apa gitu. Selanjutnya, yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek, yaitu bersikap selektif terhadap pengaruh iptek dengan mengambil hal-hal yang positif dan membuang hal-hal yang negatif yang ditimbulkan dari kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Alat penyaringnya adalah Pancasila sebagai cerminan nilai-nilai budaya bangsa dan diterima semua kalangan. Artinya kita harus selektif dalam menghadapi pengaruh-pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengambil hal-hal yang memang positif dan kita membuang hal-hal yang memang negatif. Salah satu alat penyaringnya adalah kita bercermin terhadap nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Karena dalam Pancasila itu adalah mencerminkan bagaimana nilai-nilai budaya bangsa yang diterima oleh semua kalangan, itu ya. Jadi yang kedua adalah sikap selektif. Yang pertama, selektif di bidang politik. Hegemoni Amerika Serikat sebagai polisi dunia yaitu menggunakan isu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Namun pelaksanaannya sering terjadi menyimpang, di mana Amerika Serikat tidak memberlakukan keempat hal tersebut kepada sekutunya, hanya kepada negara-negara berkembang dan musuhnya. Contoh, negara Israel tidak pernah diberi sanksi oleh Amerika Serikat walaupun melanggar HAM atau hak asasi manusia. Dan sebaliknya, negara Indonesia pernah disanksi berupa embargo senjata dari Amerika Serikat karena isu hak asasi manusia di Timur. Itu ya, kalau dilihat dari selektif di bidang politik. Selanjutnya, cara mengatasinya, Indonesia dengan mempertegas demokrasi Pancasila. Karena apa? Karena dengan paham inilah akan tercipta pemerintahan yang kuat.
mandiri dan tahan uji, dan mampu mengelola konflik kepentingan yang menghancurkan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang memang pluralistik, dapat memperteguh wawasan kebangsaan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu salah satu cara mengatasinya. Indonesia harus tetap mempertegas demokrasi Pancasila agar apa? Agar tercipta pemerintahan yang kuat, mandiri, dan teruji dengan mengelola konflik kepentingan yang terjadi karena negara kita adalah negara yang memang pluralistik. Untuk mencapainya, maka bangsa Indonesia yang pertama yang harus dilakukan adalah mengembangkan demokrasi segala bidang. Bukan hanya satu bidang saja, tapi berbagai aspek bidang harus didemokratisasi. Itu akan seimbang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam politik. Artinya, masyarakat harus aktif dalam perpolitikan di Indonesia khususnya. Tuh, selanjutnya, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik dalam menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Artinya, kalau ada lembaga-lembaga politik yang kurang menjalankan fungsi dan perannya secara baik, maka harus diadakan reformasi lembaga-lembaga yang memang harus yang dibutuhkan oleh bangsa ini seperti apa. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Artinya pemerintah di sini punya peran penting untuk menunjukkan kepada masyarakat dan membangun kepercayaan kepada masyarakat. Jangan sampai digembor-gemborkan mengenai pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tapi masih ada oknum-oknum pemerintahan yang memang tidak bersih dan kurang berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Ini supremasi hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya gitu, supaya jati diri supremasi hukum ini berjalan sesuai dengan seharusnya. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Artinya kita harus memperbaiki posisi, memperkuat posisi negara kita dalam perpolitikan di internasional. Itu salah satu kita salah satu cara bagaimana kita menghadapi bagaimana sesuatu di bidang politik. Selanjutnya, di bidang ekonomi, globalisasi ekonomi dikendalikan oleh negara-negara maju. Kita sadar itu, bahwa dalam dunia globalisasi ini ekonomi sangat dikendalikan oleh negara-negara maju dan menjadi objeknya adalah negara-negara yang berkembang seperti kita, negara Indonesia. Karena negara Indonesia adalah negara berkembang, menjadi salah satu objek dari negara-negara maju untuk memenuhi keinginan negara maju. Lembaga internasional seperti WTO, World Bank, IMF belum sepenuhnya memihak kepada kepentingan negara berkembang dan mengutamakan kepentingan negara maju. Nah, itu dapat dilihat ya. Seperti itu di bidang ekonomi. Selanjutnya, mengatasi dengan ekonomi kerakyatan adalah senjata ampuh. Solusinya itu ya. Mengatasi dengan ekonomi kerakyatan adalah senjata yang ampuh untuk memperkuat kemandirian bangsa. Artinya gini, kalau ekonomi kerakyatannya dikembangkan, otomatis akan memperkuat kemandirian bangsa, tidak tergantung kepada negara lain. Apa sih yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri. Minimal pasar dalam negeri itu terbutuhi oleh produksi-produksi domestik di Indonesia. Yang kedua, prioritas pada industri pertanian sebagai mata pencaharian utama rakyat Indonesia.
industri pertanian harus digalakkan dari saat ini, sehingga menjadi mata pencaharian utama bagi rakyat Indonesia. Industri menggunakan bahan baku dari dalam negeri, tidak impor dari luar negeri. Ini akan menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia. Karena apa? Industri semua menggunakan bahan-bahan baku dari dalam negeri, sehingga apa? Kita tidak impor dari luar negeri. Kita memanfaatkan apa yang ada di negara kita, sehingga negara kita kuat, mandiri, tidak tergantung kepada negara lain. Terciptalah dan terkuatlah kemandirian bangsa kita. Selanjutnya, yang keempat, perekonomian harus berorientasi kesejahteraan rakyat. Artinya, cabang produksi yang menguasai hajat orang banyak harus murah dan terjangkau. Misalnya, listrik, BBM. Karena biasanya gini, kalau BBM-nya naik, ya harga yang lain juga ikut naik. Itu salah satunya. Yang kelima, tidak tergantung pada lembaga-lembaga dunia seperti IMF, Bank Dunia, WTO. Karena kalau tergantung ke sini, ini memihaknya kepada negara-negara maju, kurang berpihak kepada negara berkembang. Gitu. Yang keenam, mempererat kerjasama negara berkembang dalam menghadapi kepentingan negara maju. Artinya negara maju punya kerjasama dengan negara maju. Kita juga sebagai negara berkembang harus harus mempererat kerjasama dengan negara-negara berkembang. Agar apa? Agar kita mampu menghadapi ataupun mengimbangi negara-negara yang sudah maju. Itu. Selanjutnya, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Sikap apa yang harus diambil? Di sini kita lihat telah membawa pengaruh dalam perubahan perilaku yang ditampilkan di masyarakat, seperti gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapat informasi dan ilmu pengetahuan. Hal tersebut cenderung memberikan pengaruh negatif. Saya tidak menolak itu. Pernyataan ini memang betul. Seperti gaya hidup, gaya pakaian, terkadang kita ya suka meniru orang lain gitu ya. Semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan, kita mudah mendapatkan informasi, sangat mudah. Dan ilmu pengetahuan kita bisa cari di mana saja, di internet ataupun apa. Hal tersebut cenderung, ini kalau tidak bisa memilihnya, kita kadang-kadang cenderung ke hal negatif. Maka solusinya apa? Maka benteng diri adalah Pancasila dengan nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan jati diri bangsa Indonesia. Kembali lagi kepada Pancasila. Karena Pancasila adalah merupakan cerminan daripada kepribadian bangsa Indonesia, sehingga jati diri bangsa Indonesia akan muncul kembali. Gaya hidup yang sederhana, gaya pakaian yang sopan, ikatan bermasyarakatnya bagus, ya, tidak mudah menerima informasi yang artinya belum benar kebenarannya gitu. Selanjutnya, di bidang sosial budaya, kemajuan iptek yang positif agar dapat diserap dalam budaya kehidupan sehari-hari, maka perlu adanya perubahan nilai dan perilaku. Apa perubahan dan nilai perilaku itu? Yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Jangan kita menutup mata. Kita harus terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi ke masa depan. Artinya apa? Berpandangan ke masa depan. Mau bagaimana, mau seperti apa, ini harus dipikirkan ke masa depan. Yang ketiga, memanfaatkan kegunaan iptek. Artinya dampak positifnya apa? Kegunaan iptek ini untuk apa? Maka dari itu manfaatkan. Tidak sedikit yang sukses daripada ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi ini ya. Dari mulai dulu berjualan keliling, mungkin sekarang sudah ada online, seperti itu.
Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasinya. Penghargaan ini memang sangat diperlukan. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Artinya harus menggunakan potensi lingkungan secara bagus, secara tepat, sesuai dengan tujuan untuk membangun pembangunan negara kita berkelanjutan. Yang keenam, menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Maka dari itu, kalau sudah bisa menghargai dan menghormati hak asasi manusia, maka akan bagus, akan baik budaya kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Itu yang dapat dijelaskan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, umumnya bagi kalian, khususnya bagi saya. Jangan lupa kalau sudah menonton, like, share, komen, dan juga subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.